Wanita kaya cantik pulang dari minum-minum di luar. Anak bodoh tetangga sebelah melihat situasi dan langsung mengikutinya. Terlihat si bodoh langsung merogoh tas wanita kaya. Ternyata si bodoh hanya ingin mencari permen lollipop. Namun wanita kaya malah salah paham. Sehingga wanita kaya juga jatuh cinta pada si bodoh. 5 tahun berlalu dengan cepat. Wanita kaya dan si bodoh hidup dengan merahasiakan identitas mereka di pedesaan. Dan mereka memiliki seorang putri berusia 10 tahun. Namun suatu hari, sekelompok mobil mewah tiba-tiba datang. Dan pria di depan adalah saudara wanita kaya. Melihat saudaranya membawa wanita, dia sangat ketakutan. Tujuan saudaranya datang adalah untuk membawa wanita kembali dan menikahkannya dengan pewaris kaya. Pria muda melihat situasi dan segera melindungi istrinya. Dia menyatakan bahwa dia tidak akan membiarkan mereka membawa pergi istrinya. Akhirnya, dia dicekik oleh pria itu. Jika bukan karena kamu, adik perempuanku masih akan menjadi bagian dari keluarga Y. Putri berkilauan. Bagaimana bisa menderita di desa terpencil ini? Kau harus mati. Wanita kaya memohon dengan sedih agar saudaranya melepaskan pemuda. Ditambah lagi putrinya menangis dan memohon agar ayahnya dilepaskan. Barulah pria itu melepaskan pemuda. Pria itu memperingatkan adik perempuannya. Jika tidak mau kembali dan menikahi pewaris kaya bersamanya, maka hari ini pemuda akan dikirim untuk menerima makanan kotak. Pemuda berusaha keras setelah melihat situasi. Akhirnya dipegang erat oleh pengawal. Kemudian pria itu mengeluarkan kartu senilai 100 juta untuk pemuda. Membiarkannya mengambil uang itu. Kemudian mencari istri di desa dan menjalani sisa hidup bersamanya. Adik perempuan dibawa pergi olehnya. Namun pemuda tetap menyatakan bahwa dia tidak menginginkan uang. Hanya ingin selalu bersama istri. Akhirnya ditendang oleh kakak ipar. Lalu langsung memerintahkan bawahannya untuk membawa pergi wanita kaya secara paksa. Pemuda menangis dengan wanita kaya. Menyayat hati. Namun akhirnya tidak sesuai harapan. Karena pemuda terlalu sedih. Menyebabkan muntah darah di tempat. Darah membasahi batu giok di dada pemuda. Batu giok itu tiba-tiba bersinar emas. Detik berikutnya, pemuda bangkit dengan cepat. Terlihat 2 naga keluar dari tubuh pemuda. Semua mengatakan melihat naga adalah keberuntungan besar. Tepatnya tahun naga ini. Semoga setiap teman yang menonton video ini tahun ini semua berjalan lancar. Keberuntungan finansial melimpah. Ternyata pemuda dulunya adalah tuan besar di Istana Naga. Hanya karena latihan berlebihan, dia menjadi gila. Saat ini, pemuda telah pulih ingatan dan kekuatannya. Dia bersumpah untuk segera menyelamatkan istrinya. Mereka pasti akan membayar dengan harga yang mahal. Sementara itu, bawahan pemuda juga merasakan pemuda telah bangun. Dia segera memerintahkan untuk mengumpulkan semua kekuatan di Dragon Temple. Harus segera menemukan keberadaan pemuda dengan secepat mungkin. Dengan cepat bawahannya menemukan keberadaan pemuda. Keberadaan Tuan Putri Dewi ditemukan di mana? Tempat di mana upacara besar Xian Yuan diadakan di atas gedung. Sampaikan perintah ke bawah. Seluruh Dragon Temple segera berangkat. Bertemu dengan Tuan. Sementara itu, saudara laki-laki telah membawa wanita kaya ke acara Xian Yuan. Bersiap untuk menikahkan wanita kaya dengan generasi kedua kaya di acara Xian Yuan. Tanpa ragu, nenek langsung memukul wanita kaya. Marah kepada wanita kaya yang kabur dengan orang bodoh. Mereka telah merusak reputasi keluarga mereka. Kemudian memerintahkan wanita kaya untuk segera berganti pakaian. Bersiap-siap untuk menikahi generasi kedua kaya sebagai selir. Saat saudara laki-laki mendengar itu, dia langsung tidak setuju. Apa, nenek? Bukankah Anda menyuruh saya menikahkan adik perempuan saya dengan Xiao Dasao? Bagaimana bisa menjadi selir? Menikah dengan Tuan Xiao sebagai istri? Kamu Zihui, apa yang Anda pikirkan? Tuan Xiao akan diambil sebagai murid langsung oleh Dewi Istana Naga. Dia bisa menikahi Ye Rouyun yang busuk itu sebagai selir. Dia dan Ye Rouyun sudah memiliki hubungan selama 8 generasi. Yang tidak diketahui banyak orang adalah bahwa Dewi Istana Naga mereka hanyalah bawahan si kecil. Wanita tersebut menyatakan bahwa dia sudah memiliki suami. Bahkan jika harus mati dipukuli, tidak mungkin menikah dengan anak konglomerat. Sepupu ini marah dan mengancam. Jika begitu, maka, mari kita habisi si kecil terlebih dahulu. Namun pada saat itu, suara menusuk telinga terdengar. Ternyata si kecil sudah tiba. Si kecil mengatakan bahwa siapapun yang berani menikahkan istrinya dengan anak konglomerat, maka, mari kita mulai dengan siapa berani memaksa istriku menjadi selir orang lain. Keluarga Y, kalian sungguh berani. Ada perubahan besar di langit dan bumi. Tuannya marah. Pasti akan ada peristiwa besar yang terjadi. Kita harus segera bertemu dengan Tuan. Ya. Ibu, Ren, apakah kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Lin Xuan, kamu benar-benar datang. Rouyun, kamu adalah istri saya Lin Xuan. Saya bilang akan menjemputmu pulang. Tetapi mereka orang-orang ini. Saya. Benar-benar menarik. Kamu adalah Ye Rouyun. Suami sampah itu, kamu berani datang ke sini dan bertindak semena-mena.
Kamu pikir ini desa pedalamu? Kamu pikir kamu bisa melakukan apa saja tanpa ada yang berani mengaturmu? Di dunia ini tidak ada tempat. Saya tidak berani pergi. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Aku, Lin Xuan, memberitahumu. Hari ini di sini. Namun upacara besar Dragon Temple. Semua kaya dan berpengaruh di seluruh negara Daxia. Datang semua untuk mengagumi. Dan yang paling mempesona di antara mereka adalah Dewi Istana Naga. Akan menerima sebagai murid inti. Xiao Yuntian, Tuan Muda Xiao. Sedangkan kamu hanyalah seorang petani desa. Sampah rendahan. Anda layak berada di sini. Jika kamu berani di sini, mengganggu mata Tuan Muda Xiao, aku rasa kamu mencari mati. Sangat baik, Xiao Dasa akan segera bergabung dengan gerbang surga. Istana Naga juga akan mengadakan upacara besar. Kamu seorang sampah. Kamu sama sekali tidak berhak muncul di sini. Benar, keluarga Xiong memiliki aset miliaran. Keluarga bangsawan dari Daxia. Mulai hari ini, bersama seorang makhluk rendah seperti itu, sungguh menghina martabat kita. Usir dia. Dia tidak pantas tinggal di sini. Ya, usir dia. Usir dia. Usir dia. Kalian. Lin Xuan, kau benar-benar berani datang ke sini. Benar-benar di luar dugaan nenekku. Karena cucuku, saya memberi satu nasihat kepada Anda. Segera bawa anak terkutuk ini pergi. Pergi dari sini sekarang juga. Kalau tidak, Xiao Dasa akan datang. Nyawamu dalam bahaya. Nenek Ye, jangan terlalu cepat bicara. Kau pikir aku kalah darinya, karena kau tidak tahu identitasku. Kau akan menyesal atas apa yang kau lakukan sekarang. Menyesal? Menyesal apa sih? Orang seperti kau juga tidak tahu diri. Seberapa berani dirimu? Aku lupa dengan orang seperti kamu. Kamu sama sekali tidak tahu apa itu. Akar spiritualnya luar biasa. Hari ini, apakah kamu melihatnya? Dia akan menjadi seorang dewa di masa depan. Kamu, apa sebenarnya yang kamu anggap dirimu ini? Takdir surgawi dan akar spiritual. Kamu yakin ingin membicarakan takdir surgawi dan akar spiritual dengan saya? Dalam jarak 10 meter. Aku lupa dengan orang seperti kamu. Kamu sama sekali tidak tahu apa itu. Tuan Muda Xiao memiliki takdir surgawi. Apa yang disebut akar spiritual? Lihatlah. Itu disebut batu pengukur spiritual. Dia adalah Dewi Nixiang dari Dragon Hall. Untuk kami untuk menguji takdir surgawi dan akar spiritual. Mereka tanpa takdir surgawi tidak boleh mendekati batu spiritual. Dalam jarak 10 meter. Mereka tanpa akar spiritual. Meskipun mendekati batu spiritual, batu roh tidak akan bereaksi dengan cara apapun. Hari ini, aku akan menggunakan batu spiritual ini untuk membuka matamu. Penjaga keamanan datang. Ye, ada perintah apa? Apa perintahnya? Uang ini. Ambil ini dan berikan padaku. Mendekati batu pengukur spiritual. Baiklah. Apakah Anda melihat? Ini adalah keagungan Dragon Hall oleh Lin Xuan. Tidak boleh dihina oleh manusia biasa. Batu pengukur spiritual. Sepertinya memang begitu. Sepertinya 10 tahun ini, Dragon Hall berkembang cukup baik. Namun hanya dengan ini saja. Jika menjadi kualifikasi untuk masuk Dragon Hall, itu terlalu mudah. Terlalu mudah. Lin Xuan, saya pikir Anda benar-benar bodoh. Mendekati batu pengukur spiritual hanya menunjukkan bahwa orang ini memiliki takdir surgawi. Ini adalah kemampuan dasar untuk bergabung dengan Dragon Hall. Yang paling penting, tetap harus memiliki akar spiritual. Bagaimana bisa begitu? Sudah umum diketahui. Batu pengukur spiritual ini meledakkan sinar cahaya. Mewakili akar spiritual kelas 1, dapat bergabung dengan Dragon Hall, menjadi murid pelayan, dihormati oleh ribuan orang, dan meledakkan 2 sinar cahaya. Maka itu adalah akar spiritual kelas 2, dapat bergabung dengan Dragon Hall seperti saya, menjadi murid resmi. Dari sini, langkah menuju ke langit. Tentu saja saya memiliki akar spiritual kelas 2, tentu saja bisa bergabung dengan Dragon Hall. Mengenai 3 tiang cahaya, adalah 3 akar spiritual kelas 3. Kabarnya, Xiao Yuntian dan Xiao Dasao adalah akar spiritual kelas 3. Hari ini bahkan diambil sebagai murid langsung oleh Dewi Nixiang. Diterima sebagai murid langsung. Mulai dari sekarang, mungkin akan berdiri di puncak dunia ini. Puncak tertinggi. Oh, begitu hebat. Lalu, apa selanjutnya? 4 tiang cahaya adalah akar spiritual kelas 4. Hanya 1 orang dalam 100 tahun. Itu adalah Dewi Nixiang. Ini menandakan memasuki gerbang surga. Melampaui manusia biasa, mencapai kesucian. Lalu, apa selanjutnya? Lin Xuan ini terus naik. Kamu bukan tipe orang seperti kamu, yang berhak bertanya.
Bahkan akar spiritual kelas lebih tinggi, mungkin hanya dimiliki oleh Dewa Naga Agung yang tak tertandingi. Orang-orang rendahan sepertimu tidak akan pernah bertemu seumur hidup. Jadi begitu. Dengan begitu, Xiao Yuntian yang kalian sembah, aku pikir dia adalah apa? Barang sampah kelas 3. Hanya sampah dengan akar spiritual kelas 3. Saat murid pintu dalam hanya bisa secara terpaksa. Tapi untuk murid garis keturunan langsung, tidak sama sekali layak. Nixiang, apa yang dia lakukan? Semua sampah semacam itu berani diterima sebagai garis keturunan langsung. Lin Xuan, kamu benar-benar berani sekali. Tidak menghormati Dewi Nixiang dari Istana Naga. Kamu benar-benar tidak takut mati. Di dalam Istana Naga ini, posisi Dewi Nixiang hanya di bawah pemimpin Istana Naga. Di bawah satu orang. Di atas segalanya. Bagaimana mungkin orang berkuasa di dunia ini melihatnya, harus tunduk dan mengakui kekuasaannya? Si Xiaoda, meskipun takdir surgawi yang luar biasa, namun, dia bahkan melanggar aturan untuk Dewi Nixiang, menerima dia sebagai murid, di depan pintu Istana Naga, berlutut selama 7 hari 7 malam. Sedangkan kamu, seorang sampah yang hina dan hancur, berani menyalahkan Dewi Nixiang dalam menjalankan tugasnya. Dari mana kamu mendapat kewenangan? Kewenangan? Nanti ketika Nixiang datang, kamu bisa bertanya langsung padanya. Apakah saya punya kewenangan? Lin Xuan, kamu berani menyinggung Dewi Nixiang. Kamu sudah pasti mati. Nenek Lin Xuan, dia tidak tahu seperti apa Istana Naga. Ada, itu juga hanya kesalahan kecil. Tolong selamatkan nyawanya. Bencana yang tak terhindarkan bisa dihindari. Siapa berbuat dosa sendiri, tak akan hidup tenang. Istana Naga dan Dewi tidak boleh dihina. Kamu berani menghina Istana Naga, menghina Dewi. Kamu mencari masalah sendiri, tidak bisa menyalahkan orang lain. Bawa Lin Xuan ke sini. Bu, aku tidak ingin ayah mati. Jangan takut, sayang. Nenek Ye, aku hanya mengatakan kenyataan. Apakah perlu repot-repot seperti ini? Bakat spiritual 3 tingkat Xiao Yuntian. Bagi saya, itu tidak berarti apa-apa. Kamu, Lin Xuan, kamu sangat berani. Kamu bahkan tidak menghiraukan bakat spiritual 3 tingkat. Aku jadi penasaran. Berapa tingkat bakat spiritualmu? Dia bahkan tidak punya bakat spiritual. Begitu dia menyentuh batu uji bakat spiritual, pasti akan hancur berkeping-keping. Dia bahkan tidak tahu bagaimana mati. Apakah kalian benar-benar ingin melihat akar spiritualku? Tidak takut membuat kalian ketakutan sebentar lagi? Baiklah, jika kalian ingin melihat, maka aku akan memperlihatkannya padamu. Lin Xuan, jangan tergesa-gesa. Kalian sama sekali tidak memiliki takdir surgawi. Tidak bisa mendekati batu pengukur spiritual. Menyakiti diri sendiri dan orang lain. Menjadi seperti ini. Aku ingin melihat bagaimana akhirnya untukmu. Orang yang memiliki takdir surgawi. 1 dari 1.000.000. Tentang akar spiritual. Apalagi bukan tipe seperti kamu. Yang kamu miliki. Benar-benar konyol. Nenek Ye, jangan terburu-buru. Apakah aku memiliki takdir surgawi dan akar spiritual? Jika tidak mencoba, bagaimana kalian bisa tahu? Tidak mau mendengarkan. Mencari kematian sendiri. Kalian rakyat kelas bawah ini benar-benar bermimpi di siang hari. Sayang sekali. Sebentar, kalian akan berakhir seperti penjaga keamanan itu. Terlempar keluar, terhempas dan hancur berkeping-keping. Mati tanpa tubuh utuh. Benarkah? Jadi, kamu akan kecewa. Ini, aduh. Ayah, bahaya. Kembali, mendekati batu pengukur spiritual. Sangat sulitkah? Bagaimana dia bisa selamat? Masuk ke dalam batas perlindungan. Ini tidak mungkin. Batas perlindungan yang menguji batu roh ini. Hanya orang yang memiliki takdir surgawi yang boleh masuk. Apakah orang desa ini benar-benar memiliki takdir surgawi? Xiao Rou, Lin Xuan, apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Orang desa rendahan ini benar-benar beruntung. Ternyata mendapatkan sedikit takdir surgawi. Meskipun memiliki takdir surgawi, apa yang bisa dilakukan? Memiliki takdir surgawi dan masuk ke dalam batas perlindungan. Kamu tetaplah sampah tanpa akar spiritual. Benar, kami dari keluarga bangsawan. Setelah melalui banyak generasi pelatihan, dan menginvestasikan banyak bahan alam dan langit, melatih keturunan yang memiliki akar spiritual. Namun sangat sedikit. Dia hanyalah sampah. HMPH, bagaimana mungkin dia memiliki akar spiritual? Kalian memang benar-benar tak akan menyerah sampai mati. Hari ini aku akan memperlihatkan padamu. Apa itu takdir surgawi? Apa yang dimaksud dengan akar spiritual yang sebenarnya?
Ya Tuhan no. Astaga. Aku merasakan Tuhan sedang menggunakan batu roh untuk menguji akar spiritual. Tuhan pasti tidak akan tanpa alasan menguji akar spiritual. Siapa yang berani meminta Tuhan menguji akar spiritual? Apakah dia mencari mati? Apa yang terjadi sebentar tadi? Mengapa tiba-tiba berubah cuaca? Ya, saya baru saja melihat suasana substansial dari Lin Xuan langsung menuju langit. Mengapa hilang? Apakah aku salah melihat? Benar, pasti kamu yang salah melihat. Seperti orang kasar seperti dia. Apa yang bisa dia tunjukkan? Hanya cuaca yang normal berubah dan petir. Lihatlah betapa ketakutan kalian. Kalian terlalu penakut. Tidak benar. Lin Xuan tadi sudah menyentuh batu pengukur spiritual. Mengapa tidak ada reaksi sama sekali? Tidak ada reaksi itu normal. Itu menunjukkan dia tidak memiliki akar spiritual sama sekali. HMPH tidak memiliki akar spiritual. Tidak berhak masuk Dragon Hall. Kamu Ro Uyun, kali ini kamu harus menyerah. Mama, ayah tidak memiliki akar spiritual. Mereka semua meremehkan ayah. Dosa. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Ayah hanya, kamu Yun. Jangan tipu anak-anak. Lin Bang, Lin Xuan, aku berkata padamu. Sampah tetaplah sampah. Kamu sama sekali tidak pantas memiliki akar spiritual. Tidak pantas memasuki jalan menuju keabadian. Cepatlah keluar dari batasannya. Jangan kotori batu pengukur spiritualku. Benarkah? Maka buka lebar mata kalian. Perhatikanlah dengan baik. Apa itu keabadian? Bergerak, bergerak. Batu pengukur spiritual bergerak. Pilar cahaya kelas. Lin Xuan memiliki akar spiritual kelas 1. Dia adalah orang yang hina. Bagaimana bisa memiliki akar spiritual? Aku tidak pantas. Akar spiritual kelas 2. Memiliki akar spiritual kelas 2. Ini sama seperti Ye Lingfeng. Meskipun dia memiliki akar spiritual kelas 2. Lalu apa yang bisa dia lakukan? Aku adalah putra besar keluarga Ye. Dia tidak akan pernah bisa melampaui aku. Lin Xuan, kamu tidak akan pernah bisa melampaui aku. Benarkah? Akar spiritual kelas 3. Ini bahkan melampaui Ye Sao. Langsung sejajar dengan Xiao Yuntian. Aku tidak tahu apakah ini melebihi kamu. Jika kamu tidak setuju, maka aku akan memberikanmu sedikit lagi tenaga. Poin keempat. Poin, jalur 5. 6 berkas cahaya. Akar roh tingkat 6. Ya Tuhan. 7. 8 tiang cahaya. Lin Bao dia. Yeah. 9 tiang cahaya. Ayah sangat hebat. 9 tiang cahaya. Puncak akar spiritual. Bagaimana mungkin ini? Apakah dia masih manusia? Apakah ini nyata? Aku tidak salah lihat. Akar spiritual tingkat 3 Xiao Yuntian. Sudah tersenyum bangga di dunia. Dewi Nixiang dari Istana Naga. Dengan akar spiritual tingkat 4, dia sudah luar biasa. Lin Xuan, seorang sampah. Bahkan mampu membangkitkan 9 tiang cahaya. Akar spiritual tingkat 9. Ini bukan yang Raja Naga tertinggi dari Istana Naga. Hanya bisa dilakukan olehnya. Ini terlalu menakutkan. Kamu salah, Lin Xuan belum selesai. Apa? Awan ungu timur datang. Dewa terbuang turun ke dunia. Ini adalah adegan legenda. Lin Xuan. Dia benar-benar seorang dewa. Dewi, kamu lihat itu apa? Awan ungu datang dari timur. Dewa turun ke bumi. Tuan telah resmi melewati siklus reinkarnasi ke-9. Menjadi kaisar surgawi yang tak tertandingi. Apa? Siklus reinkarnasi naga emas 9. Sukses melewati ujian. Cepat, tingkatkan kecepatan. Aku ingin memberi selamat langsung kepada Tuan. Mengapa batu ujian ini meledak? Aku telah sukses melewati siklus reinkarnasi ke-9.
Batu ujian tidak tahan, sehingga meledak. Ini wajar. Ling Feng, Lin Xuan, dia benar-benar seorang dewa. Kita tidak mengenal naga sejati. Menghina dewa. Bagaimana ini bisa baik? Aku juga tidak tahu. Kalian benar-benar berani sekali. Dewi di Istana Naga, Nyi Sang, bersama kakakku, Xiao Yuntian yang belum datang. Kalian berani mendekati batu ujian tanpa izin. Apakah kalian ingin mati? Adik Xiao Yuntian, Xiao Haoji datang. Bertemu dengan Xiao Er Sao, Xiao Er, Xiao Xin. Di sini kami punya yang abadi. Xiao Er Sao, dia benar-benar seorang dewa. Barusan dia tidak hanya meledakkan 9 tiang cahaya, dan dia juga memicu fenomena langit dan bumi. Awan ungu timur datang. Bahkan, batu pengukur spiritual hancur karena tidak bisa menahan kekuatan dewanya. Hancur sendiri. Dia memang seorang dewa. Bodoh. Bagaimanapun, kamu memiliki akar spiritual tingkat 2. Juga akan segera bergabung dengan kakak laki-laki saya di kuil naga. Kenapa kamu begitu bodoh? Saya tidak mengerti. Kakak laki-laki saya bilang, batu pengukur spiritual adalah gurunya. Dewi Nixiang secara pribadi mewariskannya. Bahkan Dewi Nixiang paling banyak hanya bisa menyala 4 tiang cahaya. Bahkan menurut legenda, penguasa naga tertinggi di kuil naga, paling banyak hanya bisa menyala 9 tiang cahaya. Sedangkan kamu, sekarang berdiri di sini dan berkata padaku, dia, seorang yang rendah, bahkan lebih kuat dari penguasa naga di kuil naga. Dia adalah dewa yang menyebabkan awan ungu timur datang. Apakah kamu pikir ini mungkin? Nah, tadi, semua fenomena tadi, ini sepenuhnya karena kalian bertindak sembrono, menyentuh batu pengukur roh, menyebabkan kerusakan pada batu uji spiritual. Batu uji spiritual habis menghabiskan energi terakhirnya, bersinar sebentar sebelum mati, hanya menyebabkan gangguan kecil. Bagaimana bisa karena dia? Jadi begitulah kejadiannya. Tentu saja begitu. Kakak saya masih berusaha mencapai tingkat yang lebih tinggi, akar spiritual yang lebih tinggi. Dia tidak bisa datang tepat waktu. Kirim aku untuk menjelaskan kepada kalian. Hanya takut kalian salah paham. Aku sudah bilang, dia Lin Xuan, seorang hamba yang rendah. Tidak seharusnya menjadi seorang dewa. Benar, gelar dewa ini hanya dimiliki oleh pemimpin naga di Istana Naga. Hanya bisa dimiliki. Kamu yang seperti ini, orang yang ramah, tidak layak. Sampah tetaplah sampah. Sulit untuk menjadi besar. Bagus sekali, Lin Xuan. Aku hampir ditipu olehmu. Sepertinya kamu bukan hanya bukan dewa, tapi juga sampah yang bahkan tidak memiliki akar spiritual. Benar-benar sekelompok orang bodoh yang tak terkira. Apa katamu? Pada awalnya kalian meminta saya mendekati batu pengukur roh. Karena Xiao Dasao tidak bicara. Kalian lagi bilang aku tidak punya akar spiritual. Sekarang Tuan Muda Xiao di keluarga Xiao. Tapi sekarang kalian menyesal dan tidak dianggap. Jangan berharap kami akan tertipu lagi olehmu. Nak, bodoh yang tak terkira. Apakah kamu tahu apa itu dewa? Kamu sampah, apa yang kamu tahu? Kami tertipu olehmu. Karena si besar Xiao tidak bicara. Ini sangat normal. Sekarang si kedua dari keluarga Xiao datang dan jelaskan kepada kami. Jangan berharap kami akan tertipu lagi olehmu. Nak, ulat tetap ulat, naga tetap naga. Apakah kau tahu apa itu dewa? Itu bisa menembus langit dan bumi. Dapat melakukan segalanya. Dihormati oleh ribuan orang. Kamu satu sampah. Apakah kamu layak? Aku berhasil menipu. Aku berdasarkan apa? Si besar, Tuan Muda kedua. Aku bilang sampah. Termasuk saudara mereka. Kalian. Semua sampah. Kamu. Nak, kamu sangat sombong. Tapi aku bilang padamu, kesombongan tanpa kekuatan hanya sebuah lelucon. Jangan bicara. Kakakku akan segera diambil oleh Dewi Nixiang dari Dragon Hall. Menjadi muridnya. Dia akan berdiri di puncak dunia manusia. Di puncak keseluruhan manusia. Bahkan jika itu aku, yang tidak diakui oleh kuil naga, dengan identitas Tuan Muda keluarga Xiao, hancurkan kamu. Itu mudah bagiku. Sementara kamu di sini merasa rendah diri, tapi tidak menyadarinya. Sering menghina kuil naga dan Dewi. Menghancurkanmu. Sepertinya kamu tidak tahu diri. Hari ini, aku akan membiarkanmu mengenali apa yang merupakan fakta. Nyonya Ye, kakakku Xiao Yuntian, meskipun mengambil Ye Rouyun sebagai selir, namun, juga menyiapkan beberapa mas kawin untuk keluarga Ye, untuk Ye Rouyun, sekaligus memanfaatkan kesempatan ini, membuat orang ini yang merasa rendah diri, menyadari dengan jelas, keluarga bangsawan, dengan orang seperti dia, sebenarnya memiliki perbedaan seberapa besar. Hari ini aku akan membuatmu menyadari apa yang disebut sebagai fakta.
Terima kasih Xiao Er Sao. Hadiah ini. Desa kecil, buka matamu dan lihatlah dengan jelas. Ini adalah satu-satunya kesempatan dalam hidupmu untuk melihat harta ini. Kesempatan yang hanya sekali. Aku menantikan dengan antusias. Nyonya tua, kakakku Xiao Yuntian sebagai tanda keseriusan. Proyek pengembangan Tian Sang Huating akan dihadiahkan. Diberikan kepada keluarga Ye. Proyek ini bernilai 1001 Z. Sayangku, keluarga Xiao memang salah satu dari 3 keluarga besar. Memberikan hadiah sebesar ini. Proyek senilai 100 miliar. Akan diberikan begitu saja. Hampir menyamai seluruh kekayaanku. Hubungan baik antara keluarga Xiao dan Ye. Saling menguntungkan. Tuan muda Xiao memiliki niat baik. Nenek tua, kakak laki-laki saya, Xiao Yuntian. Dia tahu Anda peduli dengan masa depan keluarga Ye. Dibandingkan dengan uang, yang lebih Anda hargai adalah akar spiritual abadi keluarga Ye. Oleh karena itu, hadiah kedua ini dikirimkan khusus oleh kakak laki-laki saya. Surga dan bumi. Suasana spiritual di Istana Surga Yunding. 1 set rumah mewah. Suasana spiritual di Istana Surga Yunding. Dikatakan bahwa Raja Naga dari Istana Naga pernah bermeditasi dan bertanya tentang kehidupan abadi di sini. Orang biasa, bahkan tinggal semalam, dapat meningkatkan umur panjang. Orang yang berlatih tinggal semalam di sana akan lebih terhubung dengan spiritualitas. Memperkuat akar spiritual. Nilainya setidaknya 1,0001 Z. Si Tuan Muda Xiao benar-benar memberikan Istana Surga Yunding kepada keluarga Ye. Memberikan tempat beruntung ini kepada keluarga Ye. Langkah besar. Tuan Naga dari Istana Naga pernah bertanya tentang kultivasi di Istana Surga Yunding. Mengapa saya tidak tahu tentang ini? Tempat beruntung yang disebut sebagai Gua Surga. Hanya trik belaka. Kamu, seorang petani dengan status rendah. Tahu apa? Jangan bicara sembarangan di sana. Terima kasih kepada Tuan Muda Xiao. Terima kasih kepada Tuan Muda Xiao kedua. Keluarga Ye kami, setelah memiliki Istana Surga Yunding ini, pastinya akan lebih baik di masa depan. Terima kasih banyak kepada Tuan Muda Xiao. Nenek tua, jangan terburu-buru berterima kasih. Tunggu sampai Anda melihat hadiah ketiga. Anda masih bisa berterima kasih setelah itu. Karena, hadiah ketiga akan membuatmu, biarkan semua orang terkejut sampai terdiam. Karena, ini bukan barang biasa di dunia ini. Ini adalah pil emas hitam 7 lubang. Ya Tuhan, pil emas hitam 7 lubang yang terkenal. Seperti yang diceritakan, benda ini dapat membantu seseorang membentuk akar spiritual. Menghubungkan 7 lubang spiritual. Jalan resmi menuju keabadian. Makna dari barang ini dapat dikatakan luar biasa. Seluruh waksia, pastinya tidak lebih dari 10 butir. Barang yang begitu penting ini, Xiao Da Xiao malah memberikannya kepada keluarga Ye. Sungguh membuat saya terkesan. Nenek, aku sudah bilang akan bersekutu dengan keluarga Xiao. Biarkan Ye Rouyun menikah dengan Xiao Da Xiao sebagai selir. Pasti tidak salah kan? Kali ini keluargaku Ye benar-benar akan terbang tinggi. Benar, kamu melakukan yang benar. Nenek tua, hadiah 3 bagian yang dikirimkan oleh kakak saya juga masih bisa diterima. Rouyun bisa menikah dengan Xiao Da Xiao sebagai selir. Itu adalah takdirnya. Kamu, anak kecil, anak muda. Apakah kamu sudah melihat dengan jelas? Inilah perbedaanmu dengan keluarga bangsawan. Istri yang kamu banggakan sebagai dewi, hanya pantas untuk kakak saya menjadi selir. Itu adalah kenyataan. Barang yang dikirim tidak terlalu bagus, namun terlihat bagus saat dipasang. Belum lagi istri saya tidak akan menikah dengan kakakmu. Hanya sampah ini. Salah satu dari Anda, apa kalian datang untuk bercanda? Adalah barang yang paling sampah. Aku bilang barang-barang yang kau kirim, semuanya sampah. Kamu, nak, setiap barang yang dikirim oleh Xiao Da Xiao, semuanya berharga tak ternilai. Kamu malah bilang itu sampah. Kamu tidak ingin hidup, ya? Nak, kamu bicara omong kosong apa? Aku sudah sabar denganmu cukup lama. Lin Xuan, Lin Ye, Lin Xuan, orang di sini cukup banyak. Lebih baik kau diam saja. Ayah, kamu sampah ini. Kamu tidak bicara. Tidak ada yang menganggapmu sebagai bapak. Lebih baik jangan mencari perhatian di sini. Aku mencari perhatian. Barang-barang ini hanyalah sampah. Kontrak proyek triliunan. Bagi saya, uang adalah hal paling tak berharga. Adalah hal terburuk. Selama aku ingin uang di dunia ini bisa kudapatkan dengan mudah. Ini bukan apa-apa.
properti triliunan, surga dan bumi. Ini lebih lagi omong kosong. Tempat yang bisa disebut sebagai surga dan bumi. Hanya ada beberapa tempat, hanya villa buatan manusia. Hanya bisa dikatakan memiliki sedikit energi spiritual. Juga layak disebut sebagai surga dan bumi. Apakah kamu sedang bercanda? Kamu apa-apaan? Bukankah yang kukatakan benar? Ini adalah pil emas hitam 7 lubang. Dapat membuka 7 lubang bagi manusia biasa. Menyerap energi spiritual. Dapat dianggap sebagai salah satu dari 3 hadiah ini. Yang terbaik, mengeluarkannya untuk diberikan kepada orang lain. Bisa dipertimbangkan. Namun, bagi saya, sama saja dengan sampah. Jika itu sampah, maka tidak pantas untuk dihidangkan. Lebih tidak pantas untuk diberikan kepada istriku. Lin Xuan, kamu berani. Lin Xuan berkata dengan lantang, hadiah yang diberikan kakakku adalah sampah. Dan sekarang kamu berani menghancurkannya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani mengambil nyawamu? Xiao Er, pelan-pelan. Xiao Er kecil, apakah Anda baik-baik saja? Kamu bilang aku baik-baik saja atau tidak? Lin Xuan, kamu telah merusak hadiah yang dikirimkan kakakku hari ini. Bahkan menghina mereka sebagai sampah. Jika kamu bisa memberikan hadiah yang lebih baik dari kakakku, hadiah yang lebih baik, aku bisa mengampuni hidupmu. Jika tidak, hari ini kamu akan mati di sini. Xiao Er, Lin Xuan memiliki pengetahuan yang terbatas. Berbicara omong kosong. Yang mulia, maafkan dia. Yoru Yun, kau baik sekali. Kakak saya bisa mengambilmu sebagai selir. Ini adalah kehormatan seumur hidupmu. Kamu tidak hanya tidak bersyukur, kamu malah membantu sampah ini. Lin Xuan, apakah kamu juga ingin mati? Ling Feng, cepat, bawa Yoru Yun pergi. Yoru Yun, kamu tidak bisa menghadapi keluarga Xiao. Tutup mulutmu, biarkan aku pergi. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh Lin Xuan hari ini. Jangan lukai ayahku. Lin Xuan, lihatlah apa yang telah kau lakukan, sampah. Bahkan dirimu sendiri membutuhkan istri dan anak perempuan untuk melindungi. Bagaimana aku bisa menyerahkan adik perempuanku padamu? Istri dan anak perempuanku sendiri, dilindungi oleh diriku sendiri. Tidak perlu kau khawatir. Kamu, Xiao Haoji, tadi kau bilang, aku tidak bisa memberikan hadiah yang lebih baik dari kakakmu, Xiao Yuntian. Apakah itu hadiah yang lebih baik? Jika aku memberikannya, bagaimana kabarmu? Jika kamu bisa menunjukkan itu hari ini, aku akan bersujud dan meminta maaf kepadamu. Jika kamu tidak bisa menunjukkannya, kamu harus mati hari ini. Sangat baik, maka bersiaplah untuk bersujud. Kamu, Rou Yun, ketika berbicara tentang itu, kamu sudah menikah denganku selama 10 tahun. Aku bahkan belum memberikanmu hadiah berharga. Sama sekali. Baguslah, hari ini, dengan kesempatan ini, aku ingin memberimu satu hadiah yang sangat berharga. Lin Xuan, aku bersamamu selama bertahun-tahun. Bukan untuk hadiah. Aku tahu, kamu tidak punya uang. Apa yang kamu keluarkan? Hadiah berharga itu? Lagi pula, lihatlah hadiah yang diberikan Xiao Yuntian. Jangan khawatir. Saya bilang iya, maka ada. Aku akan memberikannya padamu sekarang. Kamu seorang desa. Hal yang paling berharga. Apakah mungkin? Itu sekop kotoran bukan? Hahaha. Bagaimana situasinya? Bagaimana dengan Lin Xuan? Kemana dia pergi? Kamu Rou Yun. Lin Xuan pergi kemana? Kamu bertanya padaku. Bagaimana aku bisa tahu? Di dalam cincin naga ada ruang sendiri, yang menyimpan semua barang, semua hal. Teman lama, sudah lama tidak bertemu. Apa yang bisa diberikan kepada Rou Yun? Cermin Kunlun, batu Nua, atau pedang Xuan Yuan? Meskipun hadiah-hadiah ini berharga, tapi tidak cocok untuk diberikan kepada Rou Yun. Rou Yun tidak suka kekerasan. Dia pasti tidak akan menyukai hal-hal ini. Itu kamu. Aku tidak percaya. Ruang pesta yang begitu besar. Dia Lin Xuan. Bisa berubah menjadi udara dan menghilang. Kamu Yun. Inikah pria yang kamu cari? Tidak hanya lemah dan pengecut, tapi juga takut mati. Ketika menghadapi masalah, dia meninggalkan kalian berdua terlebih dahulu. Dan melarikan diri sendiri. Benar-benar seperti pepatah. Suami istri seharusnya bersatu. Namun ketika bencana datang, masing-masing terbang sendiri. Tidak mungkin. Lin Xuan pasti tidak akan melakukan hal itu. Kamu salah. Ayahku tidak akan meninggalkan. Aku dan ibuku sedang berlari. Baiklah,
Karena Lin Xuan adalah sampah. Lihatlah dirimu. Itu sedikit. Jadi tidak perlu banyak mempermasalahkannya. Ah, kamu segera mengawasi Ye Rouyun. Kendalikan dia untuk saya. Kakak saya datang. Bersiaplah untuk menikmatinya sepenuhnya. Datanglah. Awasi Ye Rouyun untuk saya. Jangan biarkan dia kabur. Ya. Pergi dari sini. Ah, aduh. Barang yang memalukan. Pergi dari sini. Lin Xuan ini tidak benar. Apakah kamu hantu? Dari mana asalmu? Xiao RC. Ada yang aneh dengan Lin Xuan ini. Yah. Ayah, sulapmu sangat hebat. Mereka semua bilang kamu lari. Ruanan tidak percaya. Ruanan tenang. Ayah tidak akan meninggalkan ibu dan Ruanan. Oh, jadi itu sulap. Lihatlah ekspresimu. Hanya sebuah sulap. Kamu ketakutan seperti ini. Benar-benar sampah. Lin Xuan, bukankah kamu bilang akan memberikan hadiah yang lebih baik dari kakak saya? Apakah ada hadiah yang lebih baik? Di mana hadiahmu? Di mana itu? Ini adalah hadiah yang aku berikan untuk Rouyun. Inilah hadiahmu. Aku tidak membutuhkan hadiah ini. Segera simpanlah itu. Mungkin saja diambil dari tempat sampah mana. Sampah yang diambil. Aku akan memberikan ini kepada Ye Rouyun sebagai hadiah. Menggunakan sampah sebagai hadiah. Semua menyebut orang lain sebagai katak di bawah tempurung. Tanpa menyadari, hadiah terbesar adalah kamu dan Ruan-Ruan. Aku tidak membutuhkan hadiah ini. Segera simpanlah itu. Ini bukan sampah. Ini adalah harta karun terbaik yang ingin aku berikan padamu. Mereka mengatakan ini adalah sampah. Karena mereka tidak berpengetahuan. Mereka dengan sombong menyebut orang lain katak di bawah tempurung. Tanpa mereka sadari, mereka yang sebenarnya sombong. Lin Xuan, semua yang hadir. Siapa yang bukan keluarga bangsawan? Apa yang belum pernah dilihat? Apakah kau, orang desa ini, juga termasuk? Mengatakan kita adalah katak di bawah tempurung. Bagi saya, kalian semua adalah katak di bawah tempurung. Baiklah, aku jadi penasaran. Di dalam kotak kecilmu, apa sebenarnya yang kamu simpan di dalamnya? Buka saja dengan percaya diri. Mari kita, yang terbatas dalam pemikiran kita, juga membuka mata kita. Maka bukalah matamu dengan lebar. Perhatikanlah dengan baik. Rouyun, ini dibuat oleh tangan saya sendiri. Pil Dewa Ungu 9 putaran. Asalkan kamu mengonsumsinya, kamu akan menjadi seorang dewa. Kita bisa bersama selamanya. Apa? Ini benar-benar pil Dewa Ungu 9 putaran. Xiao Er Sao, apa sebenarnya pil Dewa Ungu 9 putaran ini? Apakah itu sangat kuat? Konon katanya, pil Dewa Ungu 9 putaran ini dibuat oleh seorang dewa tingkat tinggi, yang sangat kuat. Mengonsumsinya akan memberikan umur panjang. Tubuh suci ungu yang langka, apakah memiliki takdir dewa atau tidak? Kekuatan obat yang luar biasa, akan membentuk akar spiritual setidaknya tingkat 6. Dalam tubuhnya, apakah menurutmu itu kuat? Bukankah itu lebih kuat dari pil hitam 7 lubang yang diberikan oleh Xiao Dasao? Pil hitam 7 lubang, lebih kuat lagi. Pil hitam 7 lubang yang diberikan oleh kakak saya, dibandingkan dengan pil emas ungu 9 putaran ini, hampir tidak berarti. Jika Anda sudah tahu kehebatan pil emas ungu 9 putaran, maka, berlutut dan minta maaf. Lin Xuan, saya tidak percaya bahwa orang seperti Anda bisa memiliki pil emas ungu 9 putaran. Pil emas ungu Anda pasti palsu. Benar, kamu, orang hina ini, menjual obat palsu. Berpura-pura memiliki pil emas ungu 9 putaran. Berani mengatakan bahwa obat ini dibuat sendiri. Apakah Anda pikir kami akan tertipu? Kami tidak akan tertipu lagi oleh Anda. Apakah ini nyata? Kalian akan tahu sebentar lagi. Rouyun, pil emas ungu 9 putaran ini nyata. Kamu, maukah kamu meminumnya? Aku, Rou kecil. Lin Xuan berpura-pura. Berbicara omong kosong. Jangan dengarkan dia. Jangan makan. Lin Xuan, kamu sungguh jahat. Kamu tahu kamu tidak bisa menghentikan. Xiao Dasa ingin menikahi Ye Rouyun. Kamu ingin membunuh Ye Rouyun. Berisik. Jika kamu diam, orang akan mengira kamu bisu. Baiklah, tunggu sebentar. Saya tidak menyesal. Bagaimana sebenarnya kamu mati? Lin Xuan, naik. Menurutmu, seperti ini Ye Rouyun bisa kabur. Apakah telapak tangan kakakku? Rouyun, percayalah padaku. Aku tidak akan menyakiti kamu. Aku percaya padamu. Jangan, Rou, kakak. Lin Xuan adalah suamiku. Aku percaya padanya. Dia tidak akan menyakiti aku. Ayah,
tidak akan pernah menipu ibu dan Ruan-Ruan. Ayah tidak akan menipu ibu dan Ruan-Ruan. Lin Xuan, sepanjang hidupku, hal yang paling tidak saya sesali adalah menikahimu. Aku sangat beruntung, juga sangat bahagia. Apapun hasilnya, saya tidak menyesal sama sekali. Rou. Lin Xuan, kamu benar-benar bodoh. Istrimu mati sia-sia karena kamu membunuhnya. Mama. Ini, ada apa dengan dia? Inilah tubuh suci ungu emas yang legendaris. Ini adalah pil ungu emas 9 putaran miliknya. Itu nyata. Ini adalah aroma tubuh suci ungu emas. Hahaha. Tubuh suci ungu emas yang langka dalam 100 tahun. Akhirnya muncul di dunia. Akhirnya aku bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh leluhur. Tunggu aku menangkap tubuh suci ungu emas. Menyerahkan kepada leluhur. Dewi, lihatlah. Ada masalah lagi di tempat pertemuan. Ya Tuhan, ini benar-benar langka dalam 100 tahun. Tubuh suci ungu emas muncul di dunia. Namun, aku ingat bisa dimiliki oleh seseorang. Pil emas ungu 9 putaran tubuh suci ungu emas. Hanya tuannya yang memiliki. Apa yang sedang dilakukan tuannya? Mengapa memberikan pil emas ungu 9 putaran? Untuk digunakan oleh orang lain. Ling Feng, ada apa? Kamu Ro Uyun? Dia tidak mungkin. Benarkah dia menjadi tubuh suci ungu emas? Aku tidak percaya dia bisa menjadi tubuh suci ungu emas. Bagaimana dia bisa menjadi tubuh suci ungu emas? Kamu Ro Uyun, jangan berpura-pura di sini. Ibu. Bagaimana mungkin ini? Bagaimana Ye Ro Uyun bisa menjadi begitu kuat? Inilah kekuatan tubuh suci ungu emas. Ibu. Lin Xuan. Kakak, Xiao Rou, apa yang sebenarnya terjadi tadi? Mama, kamu tadi sungguh hebat. Dia memukul paman jahat itu hingga terlempar. Tidak apa-apa. Kekuatan obat Jiu Zuan Zijin dan terlalu kuat. Meskipun kamu telah mengaktifkan tubuh suci Zijin, namun tidak dapat segera menghabiskan sisa kekuatan obat. Oleh karena itu, sehingga sementara kehilangan kendali. Bagaimana perasaanmu sekarang? Aku sekarang merasa seperti mengalami reinkarnasi. Suami, apa yang baru saja kamu berikan padaku? Benar-benar Jiu Zuan Zijin dan aku benar-benar tubuh suci Zijin. Tentu saja, Xiao Rou. Sekarang kamu menjadi tubuh suci Zijin muncul di dunia. Benar-benar menjanjikan. Hahaha, Lin Xuan, kamu juga, ceritakan padaku. Kamu memiliki Jiu Zuan Zijin Ling dan mengapa tidak bilang sebelumnya? Aku sudah bilang. Apakah kamu akan mempercayainya? Sekarang apakah kamu masih akan menikahkan Rou Yun dengan orang lain? Tidak akan menikah lagi. Xiao Rou sekarang adalah tubuh suci Zijin. Kami keluarga Ye. Mengapa tidak bisa sukses? Nenek Ye, aku berkata padamu. Kamu Rou Yun. Dia adalah wanita yang disukai kakakku. Tidak semudah itu untuk menolak. Xiao Ersao. Dia, Ye Rou Yun. Meskipun sekarang memiliki tubuh suci Purple Gold. Tetapi, kakakku, Xiao Yuntian, dia bukan orang biasa. Dia akan segera menjadi murid langsung Dewi Istana Naga. Dewi Nixiang, diterima sebagai murid langsung. Orang yang terpilih oleh langit. Apakah kamu benar-benar berpikir, seseorang yang baru saja memiliki tubuh suci ungu emas, tapi tidak memiliki dasar kultivasi yang kuat, bisa menjadi lawan kakakku? Xiao Yuntian, ini, Ye Ro Uyun memiliki tubuh suci Purple Gold. Keuntungannya adalah bagi keluarga Ye. Bukan aku. Aku selalu menargetkannya. Siapa tahu nanti, dia akan membalas dendam padaku. Tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkan Ye Ro Uyun sukses. Nenek, aku pikir, Xiao Ersao benar. Xiao Yuntian dari keluarga Xiao akan segera menjadi murid langsung Dewi Nixiang. Dari keluarga Xiao, kita tidak bisa membuatnya marah. Lebih baik menikahkan Ye Ro Uyun ini dengan Tuan Muda Xiao sebagai selir. Itu yang terbaik. Kamu, Ye Ling Feng, kamu yang tahu situasinya. Demi kepentingan pribadi, tidak segan merugikan sesama suku. Kamu Ling Feng, kamu benar-benar anjing penjilat yang baik. Kamu tidak mengerti apa-apa. Meskipun dia memiliki tubuh suci Purple Gold, tapi saya menyarankan untuk menikahkan Ye Ro Uyun.
Dengan Xiao Yuntian, Tuan Muda Xiao, barulah itu dianggap sebagai aliansi yang kuat. Bagaimana bisa dianggap merugikan sesama suku? Jangan kira kamu bisa berpura-pura di sini. Tidak bisa dipastikan. Di mana itu dicuri? Lin Xuan, apakah kamu melihatnya? Bahkan jika kamu mengeluarkan pil emas ungu 9 putaran, kamu tidak bisa mengubah fakta bahwa istri kamu, fakta bahwa dia menikah dengan orang lain. Hahaha, kalau saya tidak setuju. Hal ini, kamu tidak bisa tidak setuju. Hal ini, kamu tidak bisa tidak setuju. Kak, orang ini Lin Xuan, berani begitu sombong. Kamu harus mengurusnya dengan baik. Sampah, menghadapi seorang sampah. Bahkan aku harus turun tangan sendiri. Apa gunanya padamu? Jika tidak mati, segera makan untuk menyembuhkan luka. Pergi dari sini. Terima kasih, Kakak Xie. Si kecil Xiao akhirnya datang. Orang ini benar-benar kejam dan licik. Bahkan bertindak begitu keras terhadap adiknya sendiri. Aku ingin melihat bagaimana Lin Xuan menolak kali ini. Biarkan Ye Rouyun menjadi selir kecil untuk Xiao Dasao. Meskipun Ye Rouyun memiliki, bagaimana dengan tubuh suci Purple Gold? Dia tetap tidak bisa mengalahkan Xiao Dasao kan? Kamu menjadi tubuh suci Purple Gold. Aku sangat senang. Tapi kamu menolak menjadi wanita Xiao Yuntian. Aku tidak suka. Xiao Dasao, terima kasih atas perhatianmu. Aku sudah menikah dengan Lin Xuan, dan punya seorang putri yang lucu. Aku tidak bisa menikah denganmu lagi. Menikah. Putri, obat. Kamu Rouyun, karena seseorang seperti dia, menolak menjadi wanita Xiao Yuntian. Apakah kamu sedang bercanda? Apakah kau tahu apa yang akan kau lewatkan? Aku akan segera bergabung dengan Kuil Naga, untuk menerima ajaran langsung dari Dewi Nixiang. Akan berdiri di puncak dunia biasa di masa depan. Kau memiliki tubuh suci berwarna ungu emas. Ikuti aku. Aku akan membawamu berlatih menjadi dewa. Ini, tidak bagus kan? Xiao Yuntian, Rouyun adalah istriku. Aku akan membawanya berlatih menjadi dewi. Kamu, hanya dengan bakat 3 akar spiritual kelas 3 ini, meskipun berlatih selama 10 generasi, tidak akan menjadi dewa. Masih bermimpi membawa orang menjadi dewa. Sungguh konyol. Lin Xuan, kau berani mengatakan, Xiao Dasa tidak bisa menjadi dewa. Apakah kau mencari mati? Kamu Ling Feng. Semua orang tahu bahwa kau adalah anjing pelacak Xiao Yuntian. Kau tidak perlu terburu-buru seperti ini. Berdirilah dan tunjukkan kesetiaanmu. Aku bilang dia tidak akan bisa menjadi dewa. Maka dia tidak akan bisa menjadi dewa. Kau masih berbicara omong kosong di sini. Lin Xuan, izinkan aku memberitahumu. Xiao Dasa, bukan hanya di dunia latihan. Seorang jenius yang langka. Dan akan segera bergabung dengan Kuil Naga. Milik Dewi Nixiang. Murid pribadi, Tuan Muda Xiao. Mereka ingin menjadi dewa. Dan kamu telah menyinggung Tuan Muda Xiao. Kamu hanya punya jalan buntu. Kamu ingin melukai ayahku. Kamu bukan paman yang baik. Semua ini adalah ayahmu. Kamu meminta ini sendiri. Tidak bisa menyalahkan orang lain. Lin Xuan, Xiao Rou sudah menjadi tubuh suci Zijin. Dia sudah membalikkan situasi. Kamu benar-benar ingin membuat keadaan menjadi kacau. Aku membuat keadaan kacau. Bukankah begitu? Apakah kamu bisa menantang Tuan Muda Xiao? Sudahlah, Lin Xuan. Kamu segera minta maaf kepada Tuan Muda Xiao. Mintalah maaf dengan tulus. Ditambah permohonan dari saya dan Xiao Rou. Mungkin Tuan Muda Xiao akan memberi kesempatan untukmu. Benarkah Tuan Muda Xiao? Ini juga bisa. Lin Xuan, kamu sebagai orang biasa tidak bisa melawan saya. Kamu harus tunduk padaku. Mungkin saya akan merasa lebih baik. Biarkan saja kamu pergi. Lin Xuan, dengan baik, Tuan Muda Xiao. Ini adalah kesempatan terakhir. Segera berlutut dan memohon ampun. Xiao Yuntian, apakah Anda yakin ingin membuat saya berlutut? Apakah Anda tidak takut mati? Lin Xuan, kau berani sekali. Aku meminta kamu berlutut dan memohon ampun. Ini untuk menyelamatkan Tuan Muda Xiao. Aku akan memberimu kesempatan hidup. Kamu malah mengancam Tuan Muda Xiao. Benarkah? Aku telah melalui 9 reinkarnasi. Berhasil melewati ujian dunia duniawi. Sekarang telah menjadi kaisar surgawi tertinggi. Hanya langit dan bumi yang bisa menahan lututku. Hanya langit dan bumi. Selain itu, tidak ada yang bisa menahan lututku lagi. Xiao Yuntian, jika aku berlutut, kamu pasti akan mati. Apakah Anda yakin ingin membuat saya berlutut?